Siap, Kep. Baik, sekali lagi semuanya selamat siang. Selamat siang, Kep. Selamat siang, Kep. Selamat siang, Kep. Baik. Selamat siang, Kep. Ya. Selamat Oke. siang. Nah, Selamat siang, Kep. ini enak ya kalau interaktif ya. Oke. Selamat siang, Baik, Kep. terima kasih yang sudah bergabung. Kita siang hari ini ya santai saja karena memang pembelajaran online tidak bisa dipaksakan seperti kita ketemu di kelas. Terima kasih yang sudah menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Saya berharap tidak ada kendala yang berarti sehingga proses ini bisa tetap berjalan. Ya, ini saya share screen dulu, mengingatkan sedikit dengan pembelajaran yang lalu, baru nanti kita gabungkan atau kita ingatkan dengan pembelajaran hari ini. Sehat ya semuanya ya. Siap, Kep. Siap, Kep. Ya itu yang penting. Kep. Ya, ini kelihatan slide-nya? Kep. Kelihatan, Kep. Kelihatan, Kep. Slide ya. Ini yang lalu. Jadi untuk yang baru join kita baru mulai. Saya baru mau merefresh pembelajaran yang lalu, ya, di mana kita belajar tentang perembangan benda angkasa. Ya, perembangan benda angkasa dalam hal ini kita fokus pada belajar perembangan atas, gitu ya. Kita memang belum mempelajari perembangan bawah. Kita fokus di perembangan atas, dan kemarin dari rumus sinus tinggi hitung ini kita sudah dapat satu rumus turunannya begitu, sehingga kemudian kita mengingat ada 3 rumus khusus. Ya, masih ingat ini ya? Ini kan pembelajaran minggu lalu di kelas. Ya, lintang dan syawal senama, lintang lebih besar dari syawal, maka rumus lintang tengah harinya adalah Z plus N. Kalau lebih kecil lintangnya daripada syawalnya, maka Z min N. Kalau lintang syawalnya tidak senama, maka N min Z. Nah, 3 rumus ini kemarin kan terlalu banyak untuk dihafalkan, ya, sehingga kita menggunakan satu rumus saja, yaitu rumus umum. Ini kan ya, Z min N. Tuh, 90 min TS, N itu ya, jari-jari jajar tinggi atau jarak benda. Nah, sudah ada ketentuannya 3 ini, dan kemarin kita sudah latihan satu soal ini, ya, soal yang ini. Kemudian saya memberikan satu contoh soal lagi untuk dicoba. Nah, tadi sudah saya coba hubungi beberapa ketua kelas sebelum mulai kelas kita. Coba mana yang udah selesai bisa difoto, dikirim ke saya. Nanti kita tampilkan bagaimana hasilnya. Ya, ini kan kelas A yang agak beda sendiri soalnya untuk kelas A. Kalau yang kelas B, C, dan D itu sama soalnya. Nah, tadi saya dapat satu ini, saya stop share dulu, kemudian saya tampilkan dulu tadi yang sudah dikirim ke saya ya. Kalau benar dan salah ya itu urusan nanti lah ya. Oke, ini semoga nanti bisa kelihatan. Saya share dulu. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Kep. Nah, ini ya. Soalnya tanggal 24 Januari ya. Ya, nanti tahunnya menyesuaikan dengan almanak ya. Nah, lalu posisi duganya sudah ada. Lalu sudah diukur tinggi ukur tepi bawah mataharinya. Sekian gitu, lalu ada tinggi mata, ada koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, dan seterusnya. Lalu ditanyakan, merpas menurut almanak. Saya nggak tahu apakah dari minggu lalu sampai pulang sudah sempat nengok almanak lagi atau belum. Ya, ini temenmu contohnya satu bisa ada ya, ada satu yang bisa, mestinya ya berarti yang lain bisa gitu. Tapi nanti saya tampilkan almanaknya, yang almanak PDF-nya kan kemarin saya kirim, tapi mungkin bentuknya kan agak beda, tampilannya kan agak beda, nanti nyarinya di mana di Merpas itu. Tapi
intinya kan kita mendapatkan angka di sini, Anda mana merpasnya ini 12 12 00 dari almanak tahun 2020 ya, dari almanak tahun 2020 didapat 12 12 00. Kemudian ditanya pertanyaan kedua, merpas menurut UTC. Ya, merpas menurut UTC berarti dikoreksilah jam merpas di almanak tadi dengan bujur dalam waktu. Kalau di almanak kita mengenal istilah conversion of up to time, gitu, yang halaman kuning paling depan itu. Bujur dibagi 15. Ini sudah dibuat rata-ratanya nih kalkulator ya, bujur dibagi 15. Ini bujurnya 112 derajat 42 dibagi 15, ketemulah 7,3048. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang C, merpas menurut jam kapal. Nah, ini tadi dikurangi dulu ya, dikurangi dulu karena ini bujurnya timur, berarti merpas dikurangi bujur dalam waktu, ketemu UTC. Nah, kita biasakan pakai UTC sekarang ya, GMT lagi. Oke, ini dikurangi 044112. Nah, ini belum terjawab, berarti yang C-nya ini merpas menurut jam kapal yang zone time. Mana ini? Oh ya, ini belum selesai ini berarti nih ya. Ini yang C-nya belum terjawab nih. Ya. Yang C-nya belum terjawab. Ini harusnya 112,42 itu ada di zona berapa? Gitu ya. 112 derajat 42 itu ada di zona berapa? Jadi kalau ini kan jam di UTC, nah kita kan di kapal kan jamnya tidak sama dengan UTC, ada selisih waktu, ya, kayak kita sekarang ada di UTC plus 7 bagi yang ada di WIB, itu toh, yang ada di Indonesia Tengah WIT berarti WITA ya berarti plus 8. Nah ini 112,42 itu ada di zona berapa? Nah ini harusnya dicari nih. Kalau 112 dikurangi 7,5 kan gitu kemarin ya. 112 kurangi 7,5 bagi 15. Ya. Gampang toh kalkulatornya ya. Baca ya. Tuh 112 kurangi 7,5 bagi 15. Nanti ketemunya berapa? Gitu ya. Nanti dikoreksikan dari UTC ini. Misalnya katakanlah ini 7 gitu ya kan. Berapapun ketemunya dibulatkan ke atas. Misalnya ketemunya 6, berarti zona 7. Misalnya ketemunya 7, berarti zona 8. Kalau zona 8 kayaknya enggak, ini zona 7 ya. Kalau zona 7 berarti ditambah 7 gitu. Berarti terjadinya di kapal adalah jam 11.41. Itu ya. Untuk menjawab yang C ya. Bisa diikuti ya. Yang C ini berarti jam 11.41.12. Nah, kalau 11.41 berarti jam 11.35, 11.36 itu mualimnya udah siap-siap ukur. Berapa tingginya nanti pas jam 11.41. Nah, di sini udah dikasih angkanya tinggi ukurnya 67 sekian itu ya. Maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah ditanyakan berapa, ini dikerjakan sawalnya dulu nih ya, dikerjakan sawalnya dulu nggak apa-apa. Yang E dulu dikerjakan ya wes nggak apa-apa. Ini ya sawal mataharinya. Ini dibuka di almanak setelah tahu UTC-nya, kan tahu UTC-nya. UTC-nya 14 ini kan. 4 ini, 441 ini. Nah, tinggal dicari di almanak. Nanti saya bukakan almanaknya di sini ya. Oke, 4 ini 19 4900. Lalu kemudian dicari decoration-nya di paling bawah sendiri almanak nautik itu, dicari decoration-nya. Nah, lalu berapa angka koreksinya? Nah, ini kebetulan 00 ya, jadi 49 ini 0,5. Nah, ini kebiasaan ya pakai menit detik, ini kalkulator berarti Masnya ya. Ya 49,5 ya sudah 0,5 gitu aja. Ya enggak apa-apa nek paham enggak apa-apa ya, kasih 30 detik ini. North. Nah, soalnya north. Oke, baik. Terus tinggi sejati. Wah, ini tinggi sejatinya ditulisnya pakai mendatar gini ya. Lebih baik kalau Anda mengerjakan, bagus pakai turun ke bawah gitu ya. Kayak biasanya kalau di papan tulis itu, kayak di whiteboard itu. Kalau ditulis ke bawah, diurutkan gitu kan enak ya. Oke, ini dicontohkan tinggi ukurnya tadi sesuai di soal. Kemudian daftar 5. Daftar 5 itu koreksi tinggi mata ya. Jadi yang menurunnya sini tinggi ukur, yang mendatarnya tinggi mata. Semoga tidak lupa dengan daftar 5 ya.
Terus ada koreksi tanggal, koreksi yang paling pojok sendiri itu angkanya kan kalau enggak 0,1, 0,0, 0,3 ya. Koreksi indeks, koreksi kata berulang dari soal sehingga dapat 68, 4. Nah, ini juga nih ya, ini 57 ini mesti pakai kalkulator menit detik nih. Enggak apa-apa ya. Ini tinggi sejati matahari. Terjawab ya. Ini sudah terjawab. Nah, tinggal pertanyaan terakhir. Lintang sejati atau lintang tengah harinya berapa? Rumusnya N sama dengan 90 min TS. 90 dikurangi tinggi sejati, dapat angka 21. Nah, kenapa teman Anda memberi tanda min ini? Kenapa ditandai min? Ingat ya, ini zawalnya 19 North. Posisi kapalnya 2 North, gitu ya. Harusnya N-nya min apa plus? Kalau ini posisi duganya 2 North, lalu zawalnya 19 North, N-nya harusnya plus apa min? Yang bisa jawab. Persyaratan atau ketentuan di rumus umum yang kedua. Apa? Ketentuan umum kedua apa? Coba dibaca atau dibuka. Plus cap. Plus ya, kalau berembang atas di utara, maksudnya berembang atas di titik utara itu zawalnya lebih utara daripada lintangnya. Berarti peniliknya juga menghadap ke utara. Nah, berarti ini harusnya plus. Tapi coba kita lihat ini perhitungannya. Ini saya stop share, saya share yang satunya lagi karena ini dikerjakan dalam 2 halaman. Coba satunya lagi, halaman berikutnya. Nanti ketemunya bener apa enggak? Yang jawaban satunya. Nah, ini kan jadi nggak pas nih. Oh, ini tadi lanjutannya tadi jam wita. Ternyata jamnya jam wita. Jamnya zonanya dianggap zona 8 ya, enggak apa-apa. Zona 8 12 tadi ya yang kelewat tadi ya ini ya pembahasannya. Oke, ini Z min N. Nah, ini coba nih Anda tuh lihat nih. 19 min 21. Kenapa diberi min sini ya toh? Kalau 19 dikurangi 21. Kan jadinya ini 41 North. Padahal soalnya tadi 2 kan? Ya, soalnya tadi 2. Ya, 02. Harusnya kalau ini 19 dikurangi 2 kan min. Ya, min 2 lah begitu ya. Kan mendekati. Kemarin sudah saya beri kuncinya ya. Lintang tengah hari ini hasilnya di cross check dengan lintang tengah hari posisi duga. Nah, kalau nggak di cross check dengan lintang tengah hari posisi duga jadinya begini. Wong lintang duganya cuma 2 derajat, masuk lintang tengah harinya jadi 41. Iya ceritanya. Ya, ya nggak mungkin ya kejauhan. Makanya kemarin saya sampaikan juga di kelas ini kalau Anda lupa dengan tanda-tanda ini, mesti nanti hasilnya ini akan jauh dari yang di sana tadi. Ya, ini saya nggak tahu, coba kita lihat ya, coba kita lihat bersama tanggalnya tadi 24 Januari saya tampilkan almanaknya. Coba. Almanak 03. Ya, ini. Sudah di-share belum sama ketua kelasnya almanak 03? Sudah, Cap. Sudah. Nyari tanggalnya ini. Ya, ini konversi bujur. Tampilannya agak beda. Ini 1, 2, 3 Januari. Setiap tanggal itu ada 2 halaman. Ya, kita almanak biasa itu 2 halaman. Kalau almanak yang ini aman, nggak mungkin ambiar ya. Yang kelas. Ini almanak yang aman kalau yang tanggalnya tadi 24 Januari ya. Buka 21. Nah, 22, 23, 24 Januari. Ya. Ini mungkin kemudian ya. Oke, kemudian ini yang halaman kiri itu, yang Aries, Venus, Mars itu kan. Terus halaman kanan, nah yang ini ya, Sun sama Moon. Kemudian ada Merpas di bawah. Saya besarkan lagi here.
Terlihat jelas. Ini ya, ada merpas di sini ya. Nih. Tanggal 24. Ini merpasnya 12. Sudah betul tadi. Jawaban teman Anda berarti sudah betul ya. Merpasnya 12-an merpas gitu. Nah, kemudian tadi Syawalnya. Nah, tinggal Syawalnya tanggal ya ini tanggal 23, 22, 23, ini yang tanggal 24 yang ini 24. Jam 4. Nah, ini salahnya nih teman Anda nih ya. Ketemu nih. Ini kan jam 4 ini nih. Kelihatan nggak saya stabilo biru nih? Kelihatan. Nah, ini harusnya 19 derajat, 20,6 South. South ya. Saya ulang nih ya. Harusnya kan tadi jam 4 atau ketemunya UTC-nya jam 4:41 gitu ya. South 19 derajat 20,6. Saya kembali ke pekerjaan teman Anda tadi. Kalau yang dikerjakan teman Anda tadi, yang dikerjakan itu ini ya 19 North ditulisnya ya. Nih. Kelihatan? Ini 19:49 30 North ini jadinya ya. Sementara tadi buka dari almanaknya kan harusnya South. Nah, kalau South harusnya ini North. Oke. Bentar ya, bentar. Oke, sorry ya, kepotong sebentar nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Ini tadi teman Anda menuliskannya North ini. Mungkin karena lihat PPT-nya kemarin ya, lihat materinya. Ini kan tadi almanaknya South, sehingga kalau ini South, maka ya benar kalau di sininya main. Ini yang tadi dikerjakan teman Anda. Sini main betul. Kenapa? Karena 19 South berarti lebih selatan daripada lintang duganya ya. Lintang duganya kan 250 North. Terus 19 South. Awalnya berarti kan di bawahnya, berarti betul kalau ini yang main, ini sudah betul main, betul. Nah, ketika masuk ke rumus yang terakhir, dikerjakan dulu kok nggak ada. Nah, bentar saya buka lagi. Nah, ketika masuk ke rumus ini, Z min N, harusnya zawalnya min. Ya, karena tadi selatan loh. Sudah tak tunjukkan almanaknya tadi ya. Zawalnya kan 19, berarti harusnya min. Min 19, min. Nah, ini min berarti jadi plus. Min 19 plus 21. Min 19 plus 21 kan plus 2 ya. Min 19 plus 21 kan min 2, plus 2. Jadinya akan 2 North. Nah, dekat dengan soalnya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang
perhitungan Merpas. Nah, sehingga kita punya lintang tengah hari 2 derajat sekian. Ya, hasil perhitungannya ini 2 derajat sekian. Lalu kemarin di minggu lalu kan saya utang gambarnya gitu ya, gambarnya lalu bagaimana kaitannya dengan posisi kapal. Nah, ini teman Anda yang satu lagi tadi ngirim tapi belum selesai gitu ya. Coba kita lihat selesainya sampai di mana. Wih, divisi pol tulisannya ya. Nah, semoga nanti bisa dilihat dengan baik. Tapi nggak apa-apa lah, kan menghargai sudah mengumpulkan untuk nggak jadi saya bahas. Gitu. Nah, kelihatan nggak? Sangat tipis ya. Biasa menulis halus mungkin. Ya, ini ya. Ini sudah diambil Merpasnya 12-12, bujur dalam waktunya, bujur dibagi 15, ketemu 441. Nah, ini ternyata memang zone time-nya 8 ya. 112 dikurangi 7,5 dibagi 15-nya ternyata ketemunya zona 8. Ya berarti 12.41 gitu ya. Berarti jam 12.30, 12.35 gitu udah siap-siap. Nah, siap-siapnya menghadap ke utara atau selatan. Nah, ini bener nih. Ya, 19 South. 19 selatan. Nah, kemudian sudah dihitung tinggi ukur. Nah, ini maksud saya ditulis mendatar ke bawah begini bagus ya. Tadi kalau ditulis ke samping itu Anda nanti tidak terbiasa menjumlahkan manual. In case nanti nggak ada kalkulator, nah, repot. Cuman ini koreksinya saya di sini nih. Maksud ada menit 63. Kalau sudah menit 60 itu ya berarti sudah masuk ke 1 derajat ya. Nggak apa-apa ditulis begini dioret-oretan ya. Dioret-oretan boleh, di kertas buram itu boleh. Tapi nek sudah disajikan hasil ya jangan begini ya toh. Semester 3 masuk 63 menit. Nanti dilihat malu lo ya. Nah, ini harusnya berarti jadi 68 gitu ya. 68 03,9 gitu kan. Paham ya maksud saya ya? Ya, 68. Ya, Beb. Nah, ya memang kan kemudian akan masuk ke matematika lagi, Pak. Nggak apa-apa sih, belum final ini. Tapi kan berarti nanti skor yang pertanyaan tinggi sejati tadi skornya jadi nggak maksimal. Ya ini N 90 dikurangi ya. Oke, sudah ketemu. Kemudian nih, ini yang Anda bingung berarti di sini nih. Berarti dua teman Anda itu sama. Ini beda kelas loh ini pada kelas ya. Bingungnya berarti di sini. Lintang tengah harinya kan Z min N. Z-nya tadi kan ini, karena selatan maka min angkanya. Terus ini nilai N sesuai dengan aturan rumus umum yang kedua. Mungkin saya harus ambilkan lagi ya. Rumus umum. Nah, ini. Ya kan, ini rumus umum yang kedua nih. Ya, berembang atas di titik utara, zawal benda angkasa atau deklinasi ya. Di sebelah utaranya lintang, maka N-nya positif. Tapi kalau deklinasinya di selatannya lintang, maka N-nya negatif. Ini ketentuan nomor 2. Memang tidak saya tulis begitu, tapi kan kebalikannya lah begitu ya maksudnya. Kebalikannya, sehingga harusnya ketika teman Anda mengerjakan pekerjaan yang tadi tulisan tulis tadi mana hilang lagi. Bentar. Ada di downloadnya. Oh, ini yang saya share salah ya. Ya, pada saat memasukkan ini, mestinya ini N-nya jadi negatif, ya toh? Sehingga min 19 sekian, min 21 gitu ya. Nah, min 21 kan jadi plus. Min 19 plus 21 kan 2. Cross-check-nya dari mana cross-check-nya? Baca soalnya lagi. Nah, soalnya kan begini, ini kan lintang duga. Jadi mualim kan pada sebelum jam 12 ini
kan sudah menduga nanti saya duga pada saat merpas, pada saat nun nanti posisi kapal itu akan ada di 250,5 knot gitu. Ya nggak mungkin masuk tiba-tiba begitu sudah dihitung kapalnya jadi di 41 saut lagi. Waduh banget itu ya. Nah, jadi cara ngeceknya gitu, wah mesti ini ada salah. Makanya tadi teman Anda bilang, aku belum selesai, kayak padahal udah sampai lintang tengah hari kok masih bilang belum selesai ya. Belum di cross check maksudnya gitu mungkin. Oke, itu ya. Yang Nautica Alpha ada yang join nggak Nautica Alpha? Soalnya kan beda, Nautica Alpha tidak 24 Januari ya. Nautica Alpha soalnya tanggal berapa? Soalnya saya beri tanggal berapa kemarin? Kalau nggak ada, karena jadwalnya harusnya besok, yang mungkin hari ini kan tabrakan dengan kuliah lain. Nah ini ya, ini jawaban yang tadi kan jawaban teman Anda, ini jawabannya. Oke, langkahnya ini. Nanti kalau mau di screenshot yang ini aja yang bagus ya. Tapi merpasnya ini jamnya saya pakai almanak tahun 2008 ya. Anda kan tadi ada yang ngerjakan pakai 2020, ada yang 2015 ya, silakan nanti tahun soalnya disesuaikan. Kemudian bujur dalam waktu, bujur dibagi 15 sehingga ketemu UTC-nya sekian. Kemudian deklinasinya di almanak tadi ini sekaligus sudah langsung dikoreksi ya. Jadi dekoreksinya tidak saya tuliskan lagi. Tapi Anda paham kan ya, ada dekoreksi di paling bawah almanak, lalu dibuka di halaman yang kuning sesuai dengan menitnya ini. Di menit 29 menit dicari padanannya begitu ya. Sudah sangat mahir lah kalian. Nah, kemudian tinggi ukur, ini koreksi daftar 5-nya, koreksi indeksnya, kaca berwarnanya, koreksi tanggalnya sehingga dapat tinggi sejati. Kalau sudah masuk rumus ini 90 min TS. 90 dikurangi tinggi sejati, kemudian menjadi N, N-nya itu negatif. Kenapa N-nya negatif? Karena deklinasinya ada di selatannya lintang. Itu kemudian lintang tengah hari rumusnya Z min N. Min 19 min. Nah, kenapa di sini min? Karena deklinasinya selatan. Kalau yang di sini kenapa min? Karena deklinasinya lebih selatan daripada lintangnya, atau disebut benda angkasa berembang di titik selatan. Oke, ini untuk lintang tengah hari. Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita ke lukisannya? Saya mau tanya, silakan. Ada yang mau screenshot ya silakan. Kalau tanya siapa tadi yang udah ngumpulkan, tanya ketua kelas, karena saya dapatnya dari ketua kelas dan nggak ada namanya. Ya nggak ada namanya berdua itu, mystery guest, no name. Saya nggak tahu siapa yang udah mengerjakan. Nanti tanya ketua kelas, karena yang mengumpulkan ke saya ketua kelas. Nanti bisa untuk referensi, gue untuk sekondi angka itu ya. Atau ada siapa yang ngerjakan itu tadi? Dua tadi. Saya belum hafal dengan tulisan-tulisan tangan kalian. Oke, nggak ada? Cukup jelas sampai sini, bisa diikuti? Ya, cukup, Kep. Oke, kalau cukup saya ke lukisannya, maksudnya begitu. Ke lukisan ya. Saya share whiteboard dulu. Sudah, whiteboardnya sudah terlihat? Ya, sudah. Ini enaknya ngajar online ini, tangannya nggak kupak spidol ya. Tua kelas juga nggak repot bawa spidol 3 warna ya kan? Oke, ini saya hanya memisalkan saja ya, hanya memisalkan saja
katakanlah kapalnya haluannya 90 derajat. Atau ini lurus apa enggak ya, kira-kira ini 90 derajat begitu. Jadi di tempat duga yang pertama, ini ya, misalnya katakanlah ini tempat duga yang pertama gitu ya, bisa jam 9, bisa jam 10 pagi misalnya matahari. Kalau malam ya Anda harus ngitung dulu merpasnya bintang-bintang itu merpas jam berapa, bintang apa saja yang berembang selama jam jaga gitu. Karena kan tidak semua bintang pas berembang pas jam jaga Anda gitu. Itu harus dicari dulu waktunya dan bintang-bintangnya. Nah, sehingga misalnya 1 atau 2 jam sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan yang biasa, yang perhitungan titik tinggi, mencari satu azimut dan satu buah garis tinggi. Kalau yang kita hanya pakai azimut, kan kemudian kita melukisnya begini. Saya jam yang pertama saya dapat azimutnya begini, itu ya. Lalu kemudian garis tingginya misalnya begini, itu ya. Ini plus berarti ya, interceptnya ya. Ini paham toh gambar begini? Cepat begini kan daripada di whiteboard. Oke, sudah ya. Terus kemudian ini kalau yang pakai garis tinggi, saya ganti tinta dulu. Dan kemudian akan membuat lagi di posisi duga yang kedua. Misalnya ini tempat duga yang keduanya saya gambar dulu. Misalnya di sini itu ya. Tempat duga yang kedua. Lalu kemudian di situ mengukur lagi atau menghitung lagi kan gini ya, misalnya katakanlah positif juga sehingga kemudian ini kan, lalu sekali lagi gitu, misalnya katakanlah 3 kali gitu ya, sehingga kemarin di waktu masih di kelas kita bicara soal segitiga posisi ya. Ini kalau saya teruskan misalnya katakanlah satu tempat duga lagi, tempat duga yang ketiga nih. Nah, lalu Anda dapat satu azimut lagi. Lalu dapat satu garis tingginya minus. Nah, saya gitu ya. Kira-kira ini kalau Anda lihat begini, ini posisinya nanti di dalam apa di luar segitiga? Di luar, kan? Di luar. Tahunnya dari mana? Karena sudutnya itu kurang dari 80. Oke, good. Keren ya. Ini 1, 2, 3 semua kurang dari 180 sehingga kalau yang biru ini saya geser, sehingga ini ya aslinya kan dia di sini nih. Ini aslinya dia. Tapi karena berlayar hingga nyampe sini saya gitu ya. Berlayar dia nyampe sini. Oke, kemudian yang warna merah ini aslinya. Ya, aslinya ada di sini. Lalu dia berlayar gitu. Maunya kan begini, maunya ya, sehingga merah, biru, hitam ketemu di satu titik gitu. Tapi ternyata ketemunya begini, kalau saya lihat ukurannya ini dari perpotongan tempat duga 2 ke sini itu sekian. Jadi saya ukur kira-kira sekian. Sehingga terbentuk segitiga ini. Itu ya. Nah, tinggal kemarin nanti di sudut perpotongan ini berarti antara 3 dengan 2 dibikin lagi azimut 2 dan 3 gitu ya. Di pojok sini dibikin lagi, ini dibikin juga sehingga nanti dicari perpotongannya. Nah, ini kan coba Anda bayangkan ya. Sekali ngitung ini satu halaman folio toh, kamu mulai dari GHA, increment, LHA, terus P, terus langsung masuk sinus tinggi hitung dan seterusnya. Lalu apalagi kotangan P, kotangan T ya, ngitung azimut. Mau pakai A, B, C, T dan seterusnya panjang sekali. Dilakukan 3 kali. Habis itu ternyata ketemunya segitiga. Ya, 4 jam jaga kopior mualimnya ya. Wis males ini. Ya, sehingga kemudian mualim itu banyak yang menggunakan kombinasi ya. Dia tidak menggeser semua ini, tidak dilakukan banyak-banyak banget gitu ya. Bisa hapus. Kalau di komputer
Di whiteboard dihapus, kehapus semua. Nah, cuma sekali begini. Terus, katakanlah ini jam 9. Ya, tulis di sini. Ini jam 9. Nah, gitu ya. Oke, nah lalu hafalnya belayar. Sehingga kemudian 9, ya, lalu di sini jam 10, ya, lalu jam 11. Ya. Kemudian kan menduga, saya duga nanti jam 12 di sini. Dari mana menduga ini? Bisa pakai penjangka berdasarkan speed kapal, gitu ya, diasumsikan semua tidak ada masalah. Ini jam 12 saya duga di sini. Saya duga di sini kan ya berarti lintang ini dan bujur ini kan dibaca di peta ya, lintang berapa, bujur berapa. Ternyata setelah dihitung yang Anda dapat tadi misalnya 250, tadi kan soalnya 250, ternyata ketemunya 244. Berarti kan di bawahnya sini ya. Ini kan? Nah, dari dugaan Anda lintangnya itu 250. Dugaannya tadi 02 derajat 50. Ya, dugaannya ini. Ternyata ketemunya di 0244. Ini hasil perhitungannya ya. Nah, ini ya 250 ternyata setelah dihitung pakai rumus Merpas tadi ketemunya 244. Ya ketemunya ini satu garis gini aja. Nggak ada lain-lain, tinggal garis tinggi yang ini digeser. Misalnya katakanlah speed kapalnya 10 knot. Berarti kan ini 10 mil, 10 mil, 10 mil gitu ya. Jam 10, jam 11, jam 12 misalnya. Nah, kalau ini 3 jam, nah berarti kan 30 mil gitu ya. Artinya garis yang aslinya itu di sini kok warnanya ungu ya. Ganti biru ya. Ini garisnya aslinya di sini. Berlayar nih 1 jam 10 mil ya. 2 jam, 3 jam gitu kan. Berlayar. Udah. Terus berarti ketemu di mana posisi kapal? Di potongannya, Cap. Nah, ini kan enak, cukup sekali aja ngitung yang tinggi hitung itu cukup sekali. Nah, lalu semuanya tinggal dibaca. Berarti lintangnya udah jelas ini 244. Setelah berpotongan dengan ini, berarti jelas tinggal dibaca bujurnya, baca ke bawah gini kan, baca ke atas gitu ya. Nah, udah ketemu posisi kapal nun position. Ada yang mengatakan bestek, ada yang bilang nun position, ada yang bilang posisi tengah hari. Ini yang saya katakan kemarin harus dilaporkan ke kantor setiap jam 12 tiap hari sambil melaporkan kondisi kapal, bahan bakarnya, air tawarnya, speed berapa, ETA-nya di tempat tujuan jam berapa, tanggal berapa. Itu ini posisi ini ya. Oke, itu untuk nun. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi yang harusnya saya sampaikan hari ini? Ini kan kemarin karena utang gambarnya aja. Silakan. Gambarnya kalau mau disalin dalam bentuk draft ke catatan, monggo. Kalau mau di screenshot, tapi ya sebaiknya juga latihan melukis nanti gitu ya. Ada? Ini kalau sudah lagi share screen gini kan saya nggak bisa lihat mukanya satu persatu, ini harus digerakkan mouse-nya. Siang-siang habis makan masakan ibu, waduh nikmat sekali ya. Iya, Gap. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan di mana ini kan Merpas. Ya, Merpas itu berarti matahari
Ya, let's say kita ngomong gampangnya tepat berada di atas kita lah gitu ya. Yang kita sering kaitkan dengan kemarin perhitungan waktu dilaksanakannya sholat zuhur ya. Nah, bagaimana dengan sebelumnya? Artinya kalau gerakan semu matahari ini kan berarti tidak tiba-tiba di atas kan ya, harus mulai dari terbit gitu kan ya, sunrise, kemudian apa namanya merpas ini, lalu kan sunset gitu kan ya. Gerakannya kan 3 itu. Nah, sunrise dan sunsetnya saya sampaikan sekarang kalau tidak ada pertanyaan. Ya, nggak ada, kalau nggak ada ini saya stop saja.